Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman, para pencari kebenaran, dan jiwa-jiwa yang haus akan hikmah ilahi. Duduklah sejenak, tenangkan hatimu, karena apa yang akan saya sampaikan hari ini bukanlah sekadar cerita biasa. Ini adalah sebuah kisah nyata yang mengguncang jiwa, sebuah peringatan tegas dari langit, yang akan membuat bulu kudukmu merinding sekaligus mengukuhkan imanmu. Bayangkan ini, seorang manusia, dengan segala kesombongannya, mencoba menantang kalamullah, mencoba merobek kitab suci Al-Quran, dan apa yang terjadi selanjutnya? Ia langsung terbujur kaku di tempat. Ya, Anda tidak salah dengar. Kita akan membahas secara mendalam kejadian luar biasa ini, sebuah kisah tentang seorang ateis terbujur kaku saat mencoba merobek Al-Quran. Ini bukan fiksi, bukan sekadar bualan, melainkan sebuah realitas pahit yang menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Dan apa yang akan saya ungkapkan di akhir nanti akan menghubungkan semua ini dengan kekuatan doa dan bagaimana kita dapat senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai seorang yang telah lama menelusuri jejak-jejak kebijaksanaan ilahi, mendalami hikmah yang tersembunyi dalam setiap ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya merasa terpanggil untuk berbagi kebenaran ini. Ada banyak rahasia alam semesta yang tersembunyi di balik peristiwa-peristiwa yang tampak sepele, namun sesungguhnya menyimpan pesan-pesan mendalam dari Sang Pencipta. Kita seringkali terlena oleh kehidupan dunia, lupa akan tanda-tanda kebesaran Allah yang tersebar di mana-mana, di setiap helaan napas, di setiap ciptaannya, bahkan di setiap kejadian yang mungkin dianggap kebetulan oleh sebagian orang. Namun, bagi mereka yang berhati peka, yang senantiasa mencari petunjuk, setiap peristiwa adalah sebuah pelajaran, sebuah mukjizat yang mempertebal keyakinan. Kisah yang akan saya paparkan ini adalah salah satu dari sekian banyak bukti nyata kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah teguran keras bagi siapapun yang meragukan atau bahkan berani menantang kalam sucinya. Ini adalah janji saya kepada Anda. Pada akhir diskusi kita ini, Anda akan memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam tentang bagaimana Al-Quran, sebagai firman Allah, memiliki kekuatan dan perlindungan yang melampaui akal dan logika manusia. Bersiaplah, karena kebenaran ini akan mengguncang perspektif Anda. Mari kita selami lebih dalam kegelapan pikiran seorang yang memilih untuk menolak cahaya. Bayangkan seorang individu yang hatinya telah mengeras, yang logikanya terpenjara dalam batas-batas materi semata, hingga ia merasa superior dari segala sesuatu yang berbau spiritual. Ia hidup dalam gelembung keraguan, memandang agama sebagai dongeng usang, Tuhan sebagai ilusi, dan kitab suci sebagai karangan manusia belaka. Kebanggaannya atas akal dan pengetahuannya telah membutakan mata hatinya, membuatnya merasa tidak perlu tunduk kepada apapun, bahkan kepada Sang Pencipta alam semesta ini. Orang ini mungkin memiliki kepintaran duniawi, mungkin piawai dalam bidang ilmu tertentu, namun dalam hal spiritual, ia buta dan tuli. Hatinya dipenuhi dengan kesombongan, sebuah penyakit hati yang paling berbahaya, yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam jurang kekufuran. Rasa ingin membuktikan bahwa apa yang diyakini oleh jutaan manusia selama berabad-abad hanyalah kebohongan, telah membara dalam dirinya. Ada semacam dorongan aneh, sebuah bisikan menyesatkan, yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang tidak terpuji, sesuatu yang sangat berani sekaligus sangat bodoh. Apakah yang mendorong seseorang untuk mencapai titik di mana ia berani menantang kebenaran yang diyakini miliaran manusia? Apa yang sebenarnya terjadi dalam batinnya sehingga ia merasa perlu untuk melakukan tindakan penghinaan ekstrim terhadap sesuatu yang sakral bagi orang lain? Pertanyaan-pertanyaan ini akan kita jawab bersama, saat kita mengurai satu persatu hikmah di balik peristiwa ini. Ini bukan dongeng, bukan pula legenda yang diceritakan turun-temurun tanpa dasar. Ini adalah kisah nyata, sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi dan disaksikan oleh beberapa orang, sebuah kejadian yang menjadi buah bibir dan pelajaran bagi siapapun yang mendengarnya. Peristiwanya terjadi di sebuah tempat yang tidak perlu saya sebutkan secara spesifik, namun intinya adalah di tengah-tengah masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Ada seorang pemuda, yang hidupnya jauh dari nilai-nilai spiritual, yang cenderung ateis dalam pandangan hidupnya. Ia adalah tipe orang yang meragukan keberadaan Tuhan, mengejek ritual keagamaan, dan memandang rendah segala bentuk keyakinan. Suatu hari, entah dorongan apa yang merasukinya,
Mungkin karena ingin membuktikan pandangannya, atau sekadar sensasi, ia memperoleh sebuah mushaf Al-Quran. Dengan sikap yang meremehkan, di hadapan beberapa orang yang kebetulan berada di sana, ia mulai melancarkan niat buruknya. Ia mulai mengucapkan kata-kata penghinaan, menganggap Al-Quran sebagai buku biasa yang tak memiliki nilai sakral. Bahkan lebih dari itu, ia dengan berani dan penuh kesombongan berusaha merobek lembaran-lembaran suci Al-Quran tersebut. Tangannya terangkat, siap untuk melancarkan aksinya. Detik itu adalah detik penentuan. Detik di mana kesombongan manusia bertemu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang mulia, mungkin di antara kita ada yang pernah merasa ragu, pernah mempertanyakan kebenaran, atau bahkan mungkin pernah merasakan sentuhan kesombongan dalam hati. Ini adalah bagian dari perjalanan spiritual manusia. Kita semua adalah pencari, terkadang tersesat, terkadang menemukan jalan kembali. Kisah ini bukan hanya tentang seorang ateis, tapi tentang kita semua, tentang hubungan kita dengan Tuhan, tentang bagaimana kita memandang kebenaran. Apakah kita mencari kebenaran dengan hati yang terbuka, atau dengan prasangka dan kesombongan? Terkadang, keraguan muncul bukan karena kurangnya bukti, tetapi karena hati yang tertutup, yang enggan menerima kebenaran yang jelas di depan mata. Banyak orang mengidentifikasi diri dengan logika dan akal semata, mengabaikan dimensi spiritual yang hakiki dalam kehidupan. Mereka lupa bahwa ada batas di mana akal tidak dapat menjangkaunya, ada hal-hal gaib yang hanya dapat diimani, bukan semata-mata dibuktikan secara saintifik. Kisah ini adalah cerminan dari pergulatan batin manusia antara akal dan iman, antara keraguan dan keyakinan. Lantas, bagaimana sebenarnya peristiwa ini dapat menjadi cerminan dari hukum spiritual universal yang berlaku bagi kita semua, dan bukan hanya bagi si ateis ini? Ini adalah pertanyaan kunci yang akan kita jawab sebentar lagi, sebuah pemahaman yang akan mengubah cara pandang kita terhadap dunia dan alam semesta. Baik, mari kita kembali pada momen krusial itu. Saat tangan si ateis itu terangkat, siap merobek Al-Quran, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tiba-tiba, tanpa peringatan, tubuhnya kaku, membatu. Tangannya yang terangkat itu berhenti di udara, tidak bergerak sedikit pun. Matanya terbelalak, raut wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut dan ketakutan yang luar biasa, seolah ia baru saja melihat sesuatu yang tak terbayangkan. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, hanya terbujur kaku, berdiri tegak seperti patung. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu terdiam, syok, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat di depan mata mereka. Suasana hening, hanya ada detak jantung mereka yang berdegup kencang. Ini bukanlah lelucon, ini adalah manifestasi langsung dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah teguran yang nyata dan tidak terbantahkan. Tidak ada penyakit yang tiba-tiba datang, tidak ada sebab fisik yang jelas untuk kelumpuhan total semacam ini. Ia adalah pesan yang terang benderang. Al-Quran, Kalamullah, adalah suci dan dilindungi olehnya. Siapapun yang berniat buruk, yang mencoba menghina atau merusak kitab suci ini, akan berhadapan langsung dengan kekuasaan ilahi. Kejadian ini menjadi tontonan yang mengharukan sekaligus menakutkan bagi mereka yang menyaksikannya. Bukti nyata bahwa ada kekuatan yang jauh di atas kekuatan manusia. Ini adalah sebuah penglihatan yang menggetarkan jiwa, dan merupakan jawaban pertama atas pertanyaan kita tadi. Apa yang terjadi sesaat setelah ia berusaha merobek kitab suci? Ia terbujur kaku, terdiam, dan ketakutan yang tak terkira terpancar dari matanya. Namun tunggu, ada yang lebih penting daripada sekadar kengerian sesaat. Peristiwa itu, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bukan hanya tentang nasib seorang ateis. Ini adalah sebuah kisah nyata yang membawa dampak jauh lebih besar, sebuah gelombang keimanan yang menyebar di kalangan masyarakat. Mereka yang awalnya ragu, kini melihat bukti yang tak terbantahkan. Mereka yang imannya lemah, kini diperkuat. Berita tentang seorang ateis terbujur kaku saat mencoba merobek Al-Quran tersebar dengan cepat, dari mulut ke mulut, menjadi cerita peringatan yang selalu dikenang. Banyak orang yang sebelumnya acuh tak acuh terhadap agama, mulai merenungkan kembali jalan hidup mereka. Ada yang segera bertaubat, ada yang mulai lebih rajin beribadah, ada pula yang tadinya ragu akan keberadaan Allah, kini tidak lagi.
Ini adalah salah satu tanda kebesaran ilahi, sebuah mukjizat yang tidak terjadi setiap hari, tetapi ketika terjadi, ia mengguncang fondasi keyakinan banyak orang. Ini menegaskan bahwa Al-Quran bukanlah sekadar kumpulan kata-kata, melainkan kalamullah, yang memiliki kekuatan dan perlindungan yang mutlak. Kejadian ini adalah salah satu cara Allah menunjukkan bahwa Dia Maha Kuasa, dan firman-Nya akan selalu terjaga dari segala bentuk penghinaan dan kerusakan. Ia adalah bukti otentik dari janji Allah dalam surah Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Ini bukan hanya janji, ini adalah realitas yang dibuktikan oleh kejadian semacam ini. Saudaraku yang budiman, mungkin Anda bertanya, mengapa kisah seperti ini perlu kita dengar? Mengapa Allah menunjukkan mukjizat Al-Quran dengan cara yang begitu dramatis? Jawabannya terletak pada hikmah yang mendalam. Ini adalah cara Allah mendidik hamba-Nya, mengingatkan mereka akan kebesarannya dan konsekuensi dari kesombongan serta penolakan. Ini adalah sebuah metode, bukan metode fisik, melainkan metode spiritual untuk memahami cara kerja kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini. Ketika kita melihat seseorang yang menantang Allah dengan niat buruk, lalu ia mendapatkan balasan secara instan, itu adalah panggilan untuk kita merenung. Ini adalah jawaban atas pertanyaan kita sebelumnya tentang apa yang terjadi dalam batin si ateis itu. Kemungkinan besar, ia merasakan penyesalan yang tak terhingga di detik-detik terakhir sebelum tubuhnya membeku. Rasa takut dan penyesalan yang mendalam ini adalah pelajaran bagi kita. Metode ini mengajarkan kita tentang pentingnya penghormatan terhadap apa yang suci. Ini mengajarkan bahwa ada kekuatan di luar pemahaman kita, kekuatan yang tidak bisa ditantang. Ini adalah Al-Quran, firman suci yang telah ada selama lebih dari 14 abad, diserang dari berbagai arah, namun tetap terjaga keasliannya dan kemurniannya. Tidak ada satupun hurufnya yang berubah. Kisah seorang ateis terbujur kaku saat mencoba merobek Al-Quran ini adalah pengingat bahwa meskipun teknologi dan pengetahuan manusia berkembang pesat, kita tidak boleh melupakan Sang Pencipta dan firman-Nya. Ini adalah bukti nyata bahwa Allah benar-benar melindungi kalamullah, dan ini juga menjawab mengapa seseorang bisa sampai hati melakukan hal itu. Karena ia buta akan kebenaran, ia buta akan tanda-tanda kebesaran ilahi. Ia hidup dalam kegelapan yang pekat, dan tindakan itu adalah puncak dari kegelapannya. Mari kita optimalkan pemahaman kita tentang peristiwa ini untuk aplikasi dalam hidup sehari-hari. Apa tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa kita saksikan hari ini, selain dari kisah yang dramatis ini? Banyak sekali, saudaraku. Setiap embusan napas, setiap tetesan hujan, setiap biji yang tumbuh menjadi pohon, setiap kelahiran baru, bahkan harmoni alam semesta yang menakjubkan, itu semua adalah tanda-tanda kebesaran ilahi. Namun seringkali kita menganggapnya biasa, padahal di dalamnya terkandung pesan-pesan yang luar biasa. Kisah tentang si ateis ini adalah sebuah pengingat keras tentang pentingnya menghormati kitab suci. Mengapa penting bagi kita untuk menghormati kitab suci? Bukan hanya Al-Quran, tapi kitab-kitab suci lainnya? Karena kitab suci adalah jembatan antara manusia dan penciptanya. Ia adalah panduan hidup yang membawa kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Menghormati kitab suci berarti menghormati sumber petunjuk, menghormati ajaran yang terkandung di dalamnya, dan menghormati sang pemberi petunjuk itu sendiri. Ini bukan sekadar tentang tidak merobeknya, tapi tentang menjunjung tinggi nilai-nilai yang diajarkannya dalam setiap sendi kehidupan kita. Dengan memahami hikmah dari kisah nyata ini, kita diundang untuk lebih merenung, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, untuk membuka hati dan pikiran kita terhadap kebenaran yang mungkin selama ini terlewatkan. Jangan biarkan kesombongan atau keraguan menghalangi kita dari menerima petunjuk ilahi. Ingatlah selalu bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala sesuatu, dan Dia berhak menunjukkan tanda-tanda kebesaran ilahinya kapan saja dan di mana saja. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, telah kita selami bersama sebuah kisah nyata yang penuh makna, tentang seorang ateis yang terbujur kaku saat mencoba merobek Al-Quran. Ini adalah pelajaran yang tak akan lekang oleh waktu, sebuah penegas bahwa Al-Quran dilindungi olehnya. Bagaimana Al-Quran melindungi dirinya sendiri dari penghinaan? Bukan dengan pedang atau kekuatan manusia,
melainkan dengan kekuatan dari Sang Pencipta alam semesta ini. Ini adalah mukjizat Al-Quran yang tak terbantahkan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menjaga keimanan, untuk selalu menghormati Al-Quran, dan untuk senantiasa merasakan kehadiran Allah dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita akhiri perjumpaan kita hari ini dengan memohon kepada Allah, semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan iman, ketenangan hati, dan kebijaksanaan untuk memahami setiap tanda-tanda kebesarannya. Angkatlah tanganmu, atau cukuplah dengan hati yang khusyuk, dan ikuti doa ini. Ya Allah, Rabb semesta alam, Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kami bersyukur atas segala nikmat dan karunia MU yang tak terhingga. Kami bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Engkau, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan MU. Ya Allah, saksikanlah keimanan kami, saksikanlah ketundukan kami kepada kehendak MU. Lindungilah kami dari segala bentuk kesombongan dan keangkuhan yang dapat membutakan mata hati kami dari kebenaran. Tunjukkanlah kepada kami tanda-tanda kebesaran MU agar iman kami senantiasa teguh. Ya Allah, sebagaimana Engkau menjaga Al-Quran dari setiap tangan yang zalim dan niat buruk, seperti yang terjadi pada seorang ateis terbujur kaku saat mencoba merobek Al-Quran, maka jagalah pula hati dan jiwa kami agar senantiasa berada di jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridai. Berikanlah kami kemampuan untuk memahami setiap hikmah dari peristiwa-peristiwa yang Engkau tunjukkan kepada kami. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya dalam kegelapan kami, sebagai petunjuk dalam setiap langkah, dan sebagai obat penenang bagi hati kami yang gundah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rezeki yang berkah, kesehatan yang prima, keluarga yang sakinah, dan akhir yang husnul hatimah. Terimalah doa-doa kami, kabulkanlah setiap hajat kami, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.